Hai anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Semangat gak nih untuk ngikutin pembelajaran hari ini? Kita hari ini akan membahas mengenai perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap tersebut yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terus dapat terjaga. Bu Anggit mau tanya, masih ada yang ingat isi Sumpah Pemuda? Ada 3. Coba diingat-ingat kembali ya isi Sumpah Pemudanya. Sikap-sikap apa aja ya yang menunjukkan rasa cinta tanah air? Yang pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Kalau kalian biasanya menyukai atau senang banget sama budaya asing, misalnya K-pop, coba deh sekali-kali kita kebalikannya. Kita kenalkan budaya kita kepada masyarakat asing, jadi mereka suka sama budaya kita. Tapi gimana Bu, saya kan gak punya saudara ataupun tetangga yang warga luar negeri gitu. Terus gimana Bu? Ya kamu bisa manfaatkan Instagram ataupun YouTube untuk mengenalkan budaya Indonesia, misalnya peragaan batik, menyanyikan lagu budaya daerah masing-masing, atau melakukan tarian khas dari daerahnya juga. Kan bisa tuh dimanfaatkan. Jadi siapa tahu nanti orang Australia, orang Jepang, bahkan orang Korea sendiri jadi tahu dari YouTube kamu, jadi memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Ini juga penting. Jangan mentang-mentang kamu berasal dari satu suku di Indonesia, terus kamu gak mau mempelajari suku lainnya. Itu juga gak boleh. Itu gak bagus. Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi dengan banyak puluhan bahkan ratusan suku daerah budaya yang berkembang di masyarakat. Itu perlu kita pelajari. Kita perlu lestarikan. Nanti kalau nggak dilestarikan, itu akan pupus. Jadi kita nggak punya kekayaan budaya lagi deh. Padahal Indonesia terkenal akan sukunya, keberagam suku, budaya, dan bangsanya. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Ini juga sangat penting untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Gimana saling menghargai dan menghormatinya? Misalnya, temennya ada kamu beragama Hindu, temennya beragama Islam, temennya lagi puasa, kamu jangan makan di depan temennya, hargai temennya yang berpuasa. Begitupun sebaliknya, temennya yang beragama Islam, tetangganya agamanya Hindu sedang nyepinya di rumah, jangan kamu setel musik keras-keras, kasihan dia. Kita harus menghargai dan menghormati orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Ini juga salah satu cara menunjukkan rasa cinta tanah air. Dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, kita jadi lebih tahu dan tidak bersikap egois kepada orang lain. Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Misalnya saat nanti kita sudah bisa ke sekolah, bertatap muka, Bu Anggit memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi, untuk mengemukakan pendapat. Di saat pendapat kalian tidak diterima, ya jangan marah. Terus saat pendapatnya diterima dan digunakan sebagai hasil musyawarah, jangan sombong, jangan nggak mau dengerin pendapat orang lain, itu nggak boleh juga. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu berbagai macam cara. Di sini Bu Anggit hanya mencontohkan 5. Nah, sebagai siswa, kalian juga bisa dapat berperan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Caranya gimana, Bu?
Kita simak yuk sama-sama. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Di kelas kita itu tidak homogen, artinya gak semuanya satu agama yang sama. Di kelas kita ada yang beragama Islam, ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Katolik. Nah, kalau misalnya lagi pelajaran agama, ya kalian belajar agama sesuai dengan agama yang dianut oleh kalian masing-masing. Jangan temennya agamanya Islam terus lagi ada pelajaran Kristen terus kamu ajak, ya nggak boleh kayak gitu. Terus misalnya lagi ada yang beribadah, kamu nggak boleh berisik. Berikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah supaya khusyuk. Kamu aja seneng kan kalau misalnya kita beribadah dengan khusyuk dan tenang, apalagi temennya. Jadi kalau kamu mau dihargai, hargailah dulu orang lain. Contoh sikap selanjutnya yaitu bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku, agama, dan budaya. Ini juga penting. Seperti yang Bungi jelaskan, pasti di dalam suatu perkumpulan, contohnya di kelas 6B, itu nggak ada yang semuanya dari sukunya Betawi semua, ataupun dari suku Asmat semua, nggak mungkin. Pasti bermacam-macam, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Minang, ada yang Batak, dan segala macam. Kamu jangan pilih-pilih, jangan maunya sama temen yang satu suku aja, atau satu agama aja. Kan nggak mau Bu, aku kan beda suku sama dia, ya nggak boleh. Indonesia kan banyak banget sukunya. Kalau kamu pilih-pilih, ya ntar ketemunya orangnya itu aja, jadinya nggak berkembang. Padahal kalau kita berteman dengan berbeda suku, berbeda agama, kita jadi tahu, oh ternyata di misalnya orang Jawa berteman dengan orang Minang, jadi tahu oh ternyata di Sumatera Barat tuh ada berbagai macam budaya yang harus kita pelajari, ada berbagai permainan, bahkan lagu-lagu tradisional yang enak untuk kita nyanyikan. Kalau kita nggak temenan, kita nggak akan tahu. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Sama-sama seperti yang sudah Bang jelaskan sebelumnya. Kalau kita lagi ada teman yang lagi berdoa, lagi ada beribadah, jangan diganggu. Biarkan mereka beribadah dengan tenang dan khusyuk, karena itu kesempatan mereka untuk bertemu dengan Tuhan mereka masing-masing. Kita sebagai yang berbeda agama, kita cukup menghargainya dengan tidak berisik, tidak mengganggu. Jangan temannya, bahkan yang seagama pun juga jangan. Misalnya lagi ada yang sholat, terus kamu ledekin, nanti yang dosa kamu sendiri, itu juga gak bagus. Jadi hargailah, hormatilah temanmu sendiri. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini sudah dibahas juga sebelumnya penjelasannya. Kalau dicontohkan di sini Bu Anggit saat berdiskusi, jangan mau menang sendiri, jangan mau apapun pendapat kamu harus diterima, enggak. Untuk kepentingan bersama, kalau memang misalnya mau bekerja kelompok, terus yang lainnya bisanya hari Senin, tapi karena mentang-mentang itu di rumah kamu maunya hari Jumat, nggak mau, aku maunya pokoknya hari Jumat kan di rumah aku, ya nggak boleh gitu. Kita mengutamakan kepentingan bersama. Kita nggak tahu temennya, siapa tahu mamahnya lagi sakit, atau nggak ada yang nganter, atau rumahnya terlalu jauh jadi susah kalau misalnya berangkat sendiri. Jadi kita harus cari tahu dulu kepentingan bersamanya, bareng-barengnya apa, sepakatnya di mana, supaya tidak ada iri-irian satu sama lain. Begitu ya. Selesai juga penjelasan Bu Anggit mengenai cara sikap atau perilaku mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah ini silakan cek untuk mengetahui tugas apa yang telah disiapkan oleh guru kalian masing-masing. Bu Anggit pamit, sayonara, sampai bertemu di video selanjutnya.